Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret bilangan ya. Deret bilangan dan beberapa soal tentang penalaran spasial atau figural ya, tentang gambar. Nah, pada deret bilangan yang diuji itu mampu menganalisis pola urutan yang logis dan konsisten dari suatu barisan angka-angka yang diberikan. Ada begitu banyak pola yang dapat terbentuk. Pada umumnya, pola tersebut terbentuk dari operasi hitung yang sederhana, seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Kita harus dapat memikirkan berbagai kemungkinan pola yang tepat ya. Berikut ini ada beberapa variasi pola yang sering muncul. Yang pertama itu tentang pola barisan Fibonacci ya. Ya, pola barisan Fibonacci. Nah, ini pola barisan Fibonacci di mana setiap angka selanjutnya berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya ya. Kecuali dua angka di depannya nih. Contohnya 1, 2. Jadi bilangan selanjutnya itu 1 ditambah 2. Jadi 3. Bilangan selanjutnya ini 2 ditambah 3. Jadi 5. Bilangan selanjutnya 3 ditambah 5 jadi 8 dan seterusnya. Nah, begitu juga ini pun 5 ditambah 8, 13. 8 ditambah 13, 21. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lanjutkan, ini jadi 13 ditambah 21, 34 ya. Kemudian kalau dilanjutkan ini 21 ditambah 34, 56 dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi namanya pola penjumlahan pengurangan tetap ya. Dimana polanya tetap. Kalau di sini kita lihat 2 ke 7 itu ditambah 5, 7 ke 12 itu ditambah 5, 12 ke 17 itu ditambah 5, 17 ke 22 ditambah 5. Jadi tetap. Nah, ini namanya polanya tetap. Kemudian ada perkalian atau pembagian. Ini juga polanya tetap. Nah, di sini 3 dikali 2, ini gampang kali 2 ya, kali 2 semua sampai di sini. Kalau dilanjutkan 48 dikali 2, 90, 96 ya. Kalau dilanjutkan 192 dan seterusnya. Ada lagi namanya pola bilangan ganjil. Ya, ini kalau mulai dari 11 berarti bilangan ganjil selanjutnya 13, 15, 17, 19. Kalau dilanjutkan ini jadi 21 ditambah 2 ya. Karena ini bilangan ganjil tambah 2, 23 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada pola bilangan genap. Ya, pola bilangan genap. Kalau dimulai dari 8, maka bilangan genap selanjutnya 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kalau dilanjutkan, ini jadi 20, ditambah 2, 22, ditambah 2, 24, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi di sini kita lihat. Ya, pola bilangan prima ya. Pola bilangan prima. Nah, ini dari 2 ya, ini paling kecil. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ya, untuk mengingat kembali pola bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki faktor 1 ya. Dan bilangan itu sendiri ya. Bilangan itu sendiri. Nah, di mana 2 hanya bisa habis dibagi 2 dan habis dibagi 1 ya. Kemudian gitu juga 3 hanya habis dibagi 3 dan habis dibagi 1. 5 dan seterusnya. Kemudian ada pola pangkat tetap ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya di sini 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, di mana 1 hasil perpangkatan dari 1 pangkat 2. 4 hasil perpangkatan dari 2 pangkat 2. Jadi seperti ini ya.
2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 2, kemudian 4 pangkat 2 itu 16, kemudian 5 pangkat 2 25, kemudian 6 pangkat 2 36. Jadi selanjutnya kalau kita lanjutkan ini jadi 7 pangkat 2 49. Kalau kita lanjutkan lagi 8 pangkat 2 64. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kita lihat ada di sini pola loncat bilangan, di mana 2 larik atau 2 barisan atau lebih ya. Di sini 2 barisan kita buat. Ini 2 larik atau 2 barisan. Nah, jadi 2 barisan digabung tuh jadi 1 ya. Nah, di sini 81 itu ke 76. Berkurang ya. Berkurang berapa nih? 5 ya, 5. 76 ke 71 dikurang 5, 71 dikurang 5 66. Jadi di sini 66 dikurang 5. Jadinya 61. Nah, untuk barisan yang kedua mulai dari 5 ini, 5 ke 7 ditambah 2 ya. 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 ditambah 2, berarti di sini 11 ditambah 2 13. Nah, ini dia ya. Jadi pola di sini 61 13. Kalau dilanjutkan tadi kurang 5. 61 dikurang 5 56 ya. Kalau dilanjutkan lagi ini jadi tambah 2 15 dan seterusnya. Nah, seperti itu contoh dari pola bilangan ya. Kita lanjut contoh ke 1. Ya, ini contoh ke 1. 3 7 15 127 255. Nah, untuk menjawab soal ini, kalau kita cek tambah dan kurangnya 2 angka yang terdekat di sini. Ini tambah 4, ini tambah 8, ini tambah berapa? Sedangkan di sini itu tambah 120 berapa nih? 118 ya. 128 ya, 28. Nah, ini boleh juga seperti ini. Ini 4, ini 8, boleh ya. Ini 128. Itu merupakan kebilangan 2 pangkat ya. Dimana 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Jadi 128 itu 2 pangkat, kalau 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64 ya. 64 ini kali 2 128, ini jadi pangkat 7 ya. Nah, jadi di sini tambahnya itu di sini tambah 16 yang pertama ya. Tambah 16 jadi 31. Di sini tambah 32 ya. Jadinya 63. Jadi jawabannya 31 63. Nah, soal seperti ini juga bisa kita cari dengan pola yang lain ya. Misalnya 3 kita buat ini 3 dengan 7 ini bisa dikali 2 tambah 1. Ini juga kali 2 tambah 1. Ini juga kebetulan sama nih, kali 2 tambah 1. Ya, dikali 2 244 ditambah 1 255. Jadi di sini dikali 2 15 dikali 2 30 tambah 1 31. 31 dikali 2 62 tambah 1 63. Ya, boleh seperti ini. Tapi kita harus memikirkan nih polanya nih. Ya, kali 2 tambah 1. Kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1. Nah, ini soalnya agak sulit ya. Baik, kita ke soal yang kedua ya, contoh soal. Nah, di sini 231 564, cuma satu ditanya. Jadi soal seperti ini kita cek yang terdekat, 2 angka yang terdekat ini. Nah, ini mungkin nggak, kalau kurang nggak mungkin ya, ini bertambah. Kalau kali agak susah ya. Kalau tambah berapa tuh? Tinggal kita kurangin, 564 dikurangin 453. 111 ya.
Nah, jadi di sini tambah 111. Nah, kalau dia mundur, atau dari 231 ke kanan, berarti di sini tambah 111. Kalau dia mundur berarti 453 kita kurangi 111. 2, 5 kurang 1, 4. 4 dikurang 1, 3. 342. Ada nggak? Ada ya. Nah, kita cek kalau dia mundur lagi berarti, atau dari 231 kita tambah 111, 2, 4, 342. Sama ya. Nah, jadi polanya itu ditambah 111. Nah, jawabannya B. Si gampang ya. Contoh soal yang ketiga, ya, soal yang ketiga. Nah, ini 4, 8, 64, 128. Ini merupakan bilangan kelipatan 2 ya. Ini kali 2, udah nampak. Kali 2, 4 ke 8 dikali 2. Ya. Jadi kalau kita buat di sini 8 ke titik-titik ini kali 2, 16, kemudian kali 2 lagi 32. Kita kali 2, 64, pas ya. Jadi jawabannya 1632. 1632. Ya. Polanya dikali-kali 2. Polanya dikali 2. Itu contoh soal nomor 3. Kita lanjut nomor 4 ya. Soal nomor 4 ya, ini 3, 7, 15 titik-titik. Oh, ini kayaknya sama tadi dengan soal nomor 1, kita cek. Oh, sama ya. Jadi kita lewatkan. Nomor 5 ya. Nah, 42, 13, 19, 49, 19, 56, 25, 19 titik. Ya. Jawabannya ini agak susah ya. Kalau kita cek dua angka terdekat ini jauh, dikurang 29, kemudian di sini ditambah 6, ini ditambah 30, ini dikurang 30, ini ditambah 0, berantakan ya. Nah, karena ini banyak, biasanya dia loncat. Nah, kalau kita cek yang loncat yang ke 1 kemari, masih berantakan ya. Coba kita ceknya, dia loncatnya yang 3. Oke, dari sini, ini udah nampak. Ditambah tuh 7 ya. 49 kali 56 tambah 7. Jadi di sini ditambah 7. 56 ditambah 7, 63 ya. Jadi angka pertama 63, cek di sini. Yang 63 cuma 1. Ya, jadi jawabannya C ya. Atau kita cek angka yang di sini berarti yang kedua ini ya. 13 ke 19 tambah 6, 19 ke 25 tambah 6, 25 ke sini berarti tambah 6, 25 tambah 6, 31. Jadi 63, 30, 31 ya. Oke, itu contoh yang kelima. Ya, kita lanjut contoh yang ke-6. Nah, oh ini ada huruf ya. Deret huruf. Jadi deret huruf ini ingat huruf A sampai Z ya. Di sini kita lihat G, kemudian H, kemudian I, kemudian M, N, kemudian I lagi, K, L, M, N. Nah, perhatikan di sini. Ada yang sama nih, MN sama nih. Nah, kemudian G, H, I ini huruf yang berdekatan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini huruf yang berdekatan. J, K, L juga huruf yang berdekatan. Nah, J, K, L. Nah, jadi di sini kemungkinannya itu pasti setelah J, K, L apa? M, N, O ya. Nah, berarti yang dua ini karena ini sama, ini hanya pembatasnya seperti ini. Tetap ya, MN, MN ini kalau dilanjutkan di sini MN. Yang ditanya titik-titik tadi di sini ya, M dengan N. Jawabannya A ya. Oke. Itu seperti itu deretnya. Ya, polanya ya. Jadi kalau udah berpola seperti ini ya udah pasti jawabannya pasti M. Kalau NM tidak mungkin, OP jauh sekali ya. PO apalagi PQ, ini Q-nya agak jauh munculnya. Baik, kita lanjut nomor 7 ya. Contoh yang ke-7. Nah, ini deret, masih deret huruf ya. Deret huruf. Nah, di sini A, B, C, D, D, E, F, G.
G, H, F, I, ini J ya. Ini agak jauh nih ya. Jadi kalau umpamanya kita lihat nih, di sini ada huruf A, kalau kita loncat ke mari, C, ini loncatnya 2 ya, A, B, ini selangnya B ya. Jadi A, B, C, D, kemudian E, setelah E, F, baru G, setelah G baru H, baru I. Nah, ini ada polanya ya. Berarti di sini I, J dulu ya, baru K. Jadi ini K. Jadi titik-titik yang kedua itu K. Di sini ada 2. Jadi kemungkinannya D dengan E. Tinggal kita cari yang keduanya dari sini ya. B ke D. C dulu ya. B, C, D. Kemudian D, E, F. Kemudian F, G, H. Kemudian H, I. Berarti di sini, oh ini J ya, sorry, di J. Berarti yang di depan ini yang ini ya. C, C, D, E, F. Berarti di sini G ya. Jawabannya G ya, GK. Di sini D. Nah itu jadi tiga barisan atau 3 deret digabungkan jadi 1 ya, dengan loncat-loncat. Nomor 8 ya, nomor 8 ya, ini barisan angka ya, barisan angka 11, 4, 22, 9, titik-titik, 14, 44, 19, 55. Nah di sini kalau kita lihat, perhatikan ini angka kelipatan 11. Nah udah sama ya. Jadi ini tambah 11 atau kali 2 ya, atau tambah 11 karena nggak mungkin kali di sini. Tambah 11 tambah 11. Nah kita cek di sini. Seandainya di sini tambah 11 berarti di sini 33. Nah 33 ke 44 itu harus benar juga tambah 11. 33 ditambah 11 44, benar. Jadi ini udah terbentuk polanya, tambah-tambah 11 ya. Nah berarti jawabannya 33. Jadi pola yang pertama, larik yang pertama atau barisan pertama, dia ditambah 11. Barisan yang kedua 4 ke 9 ke 14 ke 19 ini ditambah 5 ya, tambah 5. Oke, itu dia. Jadi barisan yang kedua dia ditambah 5. Oke, itu tadi contoh soal dan soalnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.